ketemu dengan saya Novel dalam subjek Principles of Public Relations, the Role of PR and Ethics. Dan pertemuan kali ini kita akan move on ke topik professional development. There are 4 topics yang mau dibahas, but I'm going to split it into 2 sessions. Dan hari ini kita akan membahas session yang 1-2 dulu, which is arranging meeting and creating presentation. These 2 skills are actually combination of soft skill and hard skill. But I would say ini adalah 2 skill yang harus dilatih dan harus diasah setelah tahu teorinya. Jadi jangan berharap langsung jago setelah sesi ini, kecuali kita semua sama-sama latihan dan sama-sama improve. Move on ke topik yang pertama, yaitu managing effective meeting. Dalam dunia kehumasan atau PR, when you're running an organization or a management or company, meeting will be one of the most important thing in your life. It is a place for you to brainstorm, to meet with your team, to gain ideas, and to make a decision berdasarkan diskusi dan obrolan dengan teman-teman sejawat, atasan, atau mungkin juga rekan-rekan di departemen lain. Nah, dalam mengarrange sebuah meeting ada beberapa hal yang kita semua harus pahami. Bahwasanya yang pertama adalah memahami tipe meetingnya apa. Apakah itu formal, apakah annual, apakah meeting non-formal, atau meeting urgent, dan suatu hal yang sifatnya dadakan. Oke, yang kedua adalah partisipan. Pahami dulu siapa sih audiens atau partisipan dalam meeting kita. Apakah mereka board of directors? Are they our friends and colleagues? Are they from other department? Atau mungkin dari pihak luar. Yang ketiga, perhatikan agendanya. Artinya, you have to set your plan for the meeting. What do you want to talk about? How long it should be discussed? What kind of result do you want to get from the meeting? Juga harus diperhatikan dalam mempersiapkan meeting seperti apa. Yang berikutnya, venue. These days, I think it can happen online and offline depending on participants. Kadang-kadang kalau partisipannya memang di luar kota, luar daerah, luar negeri, mungkin kita akan menggunakan video conferencing. But if it's internal meeting, then you would worry about where the meeting will take place. Is it in the meeting room? Is it in an auditorium? Is it a small room? Or what? Think about it and don't forget to mention the right venue in your invitation. Yang berikutnya adalah time management. Sangat sering sekali diabaikan. Akhirnya banyak meeting yang molor atau sampai berjam-jam tidak selesai dan tidak efektif dikarenakan time management yang cukup buruk dari para partisipan meeting. Nah, untuk sebuah meeting yang baik, paling tepat adalah yang efektif dan juga timed atau secara teratur karena ada agendanya. Be aware of that. Summary di akhir meeting selalu simpulkan lagi hasil diskusi yang sudah dicapai oleh semua partisipan, dan terakhir kita buktikan summary-nya lewat minutes of meeting. Selain berguna untuk menyimpulkan meetingnya tentang apa, minutes of meeting juga berguna untuk melaporkan ke pihak lain summary atau simpulan dari meeting hari ini. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Berikutnya, ada closing evaluation untuk melihat lagi hasil meeting kemarin apakah terrealisasi atau tidak, apakah efektif atau belum, terlaksana atau harus diwujudkan segera. Yang terakhir adalah written report. Bentuknya berbeda dengan minutes of meeting. Kalau minutes of meeting lebih detail per jam atau per urutan dari meeting tersebut apa yang dibahas. Tapi kalau written report adalah laporan yang sudah rapih, resmi dalam bentuk esai atau laporan berformat yang merupakan kesimpulan dari seluruh idenya. Bukan hanya dari dalam meeting, tapi juga dari objektif yang mau dicapai setelah meeting itu. When you talk about presentation, move on ya, adalah bagian dari meeting. Presentasi jadi hal yang mungkin meliputi 2 hal, konten dan konteks. Konten sudah pasti kita kuasai dulu seharusnya. Kalau konteks itu yang harus dilatih. Sama siapa, di mana, tentang apa, dan bagaimana kita mau bicara. Ada 4 jenis presentation yang mungkin akan kita temui dalam dunia kehumasan. Yang pertama itu adalah one-on-one. Just like talking basically, but it needs some skill. Yang kedua adalah medium group, it means orangnya mulai agak banyak. Small group, cuma 2-5 orang, biasanya dalam departemen atau internal divisi. Dan juga ada big group atau large group, di mana bisa jadi lebih dari 10 orang yang akan bergabung di meeting tersebut, sehingga harus sesuaikan lagi suaranya, kontennya, venue-nya, waktunya, dan sebagainya. Tapi dari semua meeting ini yang bisa kita ambil adalah persiapan atau konten.
Persiapan konten kita bisa didapatkan dari banyak hal, tergantung tujuannya seperti apa. Tapi contoh data source atau sumber data yang bisa kita pakai untuk mempersiapkan kontennya adalah internal database, internet research, eksternal, dan juga library. Tergantung kebutuhan dan kira-kira tujuannya apa, kita bisa mendapatkan data dari berbagai sumber. Oke, jadi pastikan kita mendapatkan konten yang sesuai dengan meetingnya sehingga bermanfaat informasinya untuk semua audiens yang datang pada saat meeting. Ada 5 langkah mempersiapkan presentation. Nah, yang pertama adalah tentukan objektifnya. Apakah tujuannya untuk memberi informasi, mengedukasi, mengingatkan, atau mungkin mengajak untuk berpikir bersama. Yang kedua adalah pahami audiensnya. Jika meeting dengan BOD atau directors tentunya akan beda dengan kalau meeting bersama tim atau dengan teman sejawat. Nah, ada approach yang berbeda, bahasa yang berbeda. Tapi jadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan saat membuat presentasi. Yang ketiga adalah present with structured and prepared material. Pastinya siapkan dulu struktur dan materi-materinya, termasuk jika mau ada audio, mau ada gambar, mau ada video, atau mungkin alat bantu lainnya, seperti demonstration, atau mungkin gimmick, dan juga mock-up dari suatu produk. Persiapkan dengan baik sehingga yang keempat nih, rehearsal atau latihannya bisa dilatih juga lebih baik dan kita bisa terbiasa dengan apa yang kita tulis, apa yang kita persiapkan, apa yang kita tampilkan, dan pastinya lebih melatih kepercayaan diri. Yang kelima, get to know the venue and facility. Kalau di kantor mungkin lebih mudah karena kita kenal dengan situasinya. Tapi jika kita harus presentasi di publik yang banyak, di tempat yang baru, akan butuh lagi adaptasi dan penyesuaian supaya ketika presentasi, materi dan konten kita sampai dengan tepat dan audiens pun tertarik dengan apa yang kita bicarakan. 5 step ya, pastikan kita sudah melakukan semuanya. Nah, berikutnya visual aids. Ini juga salah satu opsi yang sering masih jadi salah pakai atau salah guna. Visual aids adalah bantuan pandangan. When it comes to bantuan pandangan, of course fungsinya bukan menggantikan, tapi hanya membantu seorang presenter menyampaikan informasi. Visual aids bisa berupa beamer, projector, bisa juga berupa gambar, video, whiteboard, papan tulis, coret-coret gitu ya, bisa juga berupa handouts, buku, kertas, atau tadi saya bilang mock up suatu produk, dummy atau gimmick, atau mungkin 3D projection atau 4D projection. Anything can be your visual aid, tapi fungsinya adalah sebagai pendamping dan pembantu ketika seseorang presentasi. Biasanya visual aids dipakai untuk menjelaskan hal yang rumit, hal yang kompleks, atau hal yang sifatnya memang butuh ilustrasi. Contoh, organ tubuh bekerja. Nah, itu kan kalau ditunjukkan dengan gambar akan lebih menarik dibanding kalau kita bicarakan organ-organ tubuh apa saja. Terutama jika ada istilah-istilah yang sulit dan audiensnya bukan satu frekuensi atau beda field dengan si presenternya. So, you need visual aid. Tapi lagi dan lagi, visual aid juga harus dipersiapkan dan disesuaikan dengan konten apa yang mau dicapai. Oke? Berikutnya, dalam presentasi tidak lupa professional grooming. Karena kita adalah center stage dari presentasi itu, make sure you look good, you sound good, and you smell good. Banyak yang masih meremehkan personal appearance dengan alasan atau excuse, jadi diri sendiri aja. It's true, but still, if you are going to present, terutama jika dalam kondisi formal atau situasi yang lebih tidak casual, so you have to be prepared. Selain untuk terlihat lebih menyenangkan, itu juga memberikan respect kepada audiensnya. Kalau audiensnya merasa dihargai dan dihormati, mereka juga akan menghormati kita sebagai presenter atau sebagai pembicara. Penting untuk seorang humas tampil baik dan tampil menarik, bukan mahal ya. You'll talk about it more on public speaking class, but for my field, I just want to remind you that personal appearance is as important as your content because first impression is everything. Like it or not, PR has to be a complete version of goodness and kindness. Try to be always the best in what you're performing dan pastinya sesuaikan pakaian, tampilan dengan keadaan dan situasi juga audiens dan kontennya. Terakhir, mungkin discussion-nya untuk sesi ini adalah bagaimana seorang PR itu harus baik dalam presentasi. Kita cari case-nya ya, kira-kira seorang presenter atau seorang PR siapa yang menurut kita paling oke tampilannya dan juga kontennya. Sampai sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.